Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil, kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ni ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, datang khinzir. Pagi dia buka jendela tengok, habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi, semua tak ada. Yang tak dimakan babi khinzir hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Itu, tapi cerita ni padahal khinzir tu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Jangan sakit hati, saya cerita je. Hukum merokok, saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok, tinggalkan. Apa dalil yang menjadikan? Tolong sampaikan pada saya saja bukti satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal musykilah, nggak ada masalahnya, tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok, kenapa antum merokok? Begini. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium, simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok,
begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus kalian saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustaz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Para ulama. Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat, itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti, dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar, itu paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk, sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik, makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk, dan banyak akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8 mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini. Abad ke-8 makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk, akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil, kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah diponis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh, kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar, karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau berhutani haram kita melanggar, maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti, dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong berhutan. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter, dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok, mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium, saya tidak ngerti urusan rokok, saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter, tanyakan kepada medis, apa kata dokter. Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya atau buat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa, dalam menyampaikan fatwa. Ulama ahlinya dalam hal ini, anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok tuh diam-diam ngomong rokok tuh membahayakan loh ya. Dia sadar, dokter lah kamu rokok, iya nih saya itu susah ninggalkan rokok, tapi bahaya enggak? Ya, bahaya sih, bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahjah akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati ini saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis nggak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya, harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Itu bukan main-main, bukan saya yang ngomong. Oh, yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu.
Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ini sudah ada, kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya tidak ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih nggak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun anda masih dalam, kalau anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan, jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena dinukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama, sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Kenapa? Pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini, sebab beliau ada istilah namanya istiqra. Istiqra itu tanya ahlinya, itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i, namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya. Itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i, sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah, karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau anda tidak insaf, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada anda, mengajari anak anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri anda biar ngerokok semuanya, putra putri anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu, perlahan berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah, yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita ini insaf, ini sadar. Dan bukan fatwa saya. Makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Itu mbah saya ngerokok umurnya 90 tahun nih. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya, memang kata dokter membahayakan. Selesai. Dalam berhujah ini adalah musibah berat. Dan ingat, bagi yang sudah tidak merokok, ya jangan serta-merta mencaci maki orang yang masih merokok. Kemana-mana rokok haram, sampai sumpah akhirnya dipanggil ustadz rokok. Gara-gara setiap majelis ngomong rokok haram. Saya punya salah satu orang yang saya kenal, satu kampung itu ternyata Pak, anak orang yang saya kenal itu adalah Buya kenal dengan ustadz ini. Oh iya, itu kawan saya. Oh itu ustadz rokok. Loh, kenapa? Setiap di majelis ngomong rokok haram, kayak tidak ada ceramah yang lain lagi. Jadi orang pada tersinggung, rokok haram. Sehingga gara-gara sering ngomong rokok haram, dipanggil ustadz rokok. Semuanya ada pada tempatnya. Dan saya minta maaf kepada yang masih merokok. Yang masih merokok di majelis ini saya doakan insya Allah sehat, seger, buger, dan cepat berhenti ngerokok, enteng. Amin. Insyaf ini nggak usah pusing-pusing, nggak usah cemberut oleh kiri kanan. Tinggal insyaf insya Allah. Nggak usah pakai hitungan ekonomi. Wah kalau dihitung rokok nanti 3 tahun saja naik haji. Oh ini saya nggak ngerokok tetap fakir. Nggak usah urusan itu ini. Orang fakir nggak ada hubungannya dengan merokok dan tidak merokok. Biasanya ada berhujah, itu adalah kesombongan. Sudahlah, selesai. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut anda kira-kira gimana? Coba begini, saya pernah ceritakan itu hari.
Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah. Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya, orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kamu larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik gini, ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih, gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih, gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu, alim kan itu mesti dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak, gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok.